teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang presentasi 1 yang beranggotakan saya sendiri, Elisa Jessica, yang kedua ada Osim Friska, yang ketiga ada Desi Panjaitan, yang keempat ada Rosa Francisca, yang kelima ada Helmi Natalia, dan yang terakhir ada Hotma Uli. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi perusahaan Enron. Enron jejak akarnya ke perusahaan gas alam utara yang dibentuk pada tahun 1932 di Omaha, Nebraska. Saat itu diorganisasi pada tahun 1979 sebagai anak perusahaan terkemuka perusahaan induk Internord yang merupakan sebuah perusahaan diversifikasi si energi tinggi atau highlight diferensi energi dan energi terkait dengan perusahaan produk atau energi related product company. Internord adalah seorang pemimpin dalam produksi transmisi gas dan pemasaran serta gas alam cair dan inovator dalam industri plastik. Pada tahun 1985, ia membeli dan kurang teridentifikasi lebih kecil Houston Natural Gas. Skandal Enron. Gambaran umumnya, Enron mengumumkan kebangkrutannya pada tahun 2002. Kebangkrutan perusahaan Enron menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Bangkrutnya Enron dianggap bukan hanya semata-mata sebagai sebuah kegagalan bisnis, tetapi melainkan sebuah skandal yang multidimensional sehingga itu menyebabkan viral dan melibatkan politisi dan pemimpin terkemuka di Amerika Serikat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kronologis kasus Enron. Adapun kronologis yang didasarkan pada fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Board of Director atau Dewan Direktur atau Direktur Eksekutif dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap pada publik. Kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal perusahaan. A. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner Cap Anderson yang ditunjukkan sebagai akuntan publik perusahaan. B. Direktur Keuangan Enron berasal dari Cap Anderson. C. Sebagai besar staf accounting Enron berasal dari Cap Anderson. Yang ketiga, pada tahun 2001, partner Cap Anderson melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi di bisnis Enron. Yang keempat, salah satu eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek accounting perusahaan yang dinilai tidak sehat, mengungkap kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner Cap Anderson pada pertengahan 2021. Kelima, pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kate Lay, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus atau special accounting charge atau expense sebesar $1 miliar
yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta dolar. Yang keenam, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 500 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat utang perusahaan tidak dilaporkan senilai dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Ketujuh, Enron dan Cap dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Osin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan audit terhadap skandal Enron. Dalam skandal Enron ini, kita tidak bisa memungkiri ini merupakan kejahatan ekonomi multidisiplin, di mana segelintir penguasa informasi telah menipu banyak pihak yang sangat awam tentang seluk-beluk transaksi keuangan perusahaan. Meskipun bangkrutnya sebuah usaha menjadi tanggung jawab banyak pihak, dalam kedudukannya sebagai auditor, tanggung jawab Arthur Andersen dalam kasus Enron sangatlah besar. Laku tidaknya informasi tentang kinerja suatu perusahaan sangat bergantung pada hasil penilaian akuntan publik itu. Kalau saja auditor bekerja dengan penuh kehati-hatian, niscaya manipulasi yang dilakukan manajemen dapat dibongkar sejak dulu dan kerugian lebih besar dapat dicegah lebih dini. Buktinya, Watkins dengan mudah dapat menemukan manipulasi itu. Sebaliknya, hilangnya objektivitas dan independensi dapat membuat penglihatan auditor menjadi kabur. Dalam hal ini, Arthur Andersen NPP, salah satu firma akuntansi yang berada di Amerika Serikat, melakukan pelanggaran etika dalam pelaksanaan pengauditannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seperti adanya praktik discrimination of information. Ini terlihat dari tindakan dan perilaku yang tidak sehat dari manajemen yang berperan besar pada kebangkrutan perusahaan. Ini terjadi pelanggaran terhadap norma etika corporate governance dan corporate responsibility oleh manajemen perusahaan. Dan perilaku manajemen perusahaan merupakan pelanggaran besar-besaran terhadap kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya adanya penyesatan informasi. Dalam kasus Enron ini, pihak manajemen Enron maupun Arthur Andersen mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat ini. Namun, demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik, kedua belah pihak merekayasa laporan keuangan mulai dari tahun 1985 sampai dengan Enron hancur menjadi berantakan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Arthur Andersen mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat. Demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik, kedua belah pihak merekayasa laporan keuangan mulai dari tahun 1985 sampai dengan Enron menjadi hancur berantakan. Bahkan CEO Enron saat menjelang kebangkrutannya masih tetap melakukan deception dengan menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Andersen tidak mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi dengan Enron. Bahkan awal tahun 2001 berdasarkan hasil evaluasi Enron tetap dipertahankan. Kantor akuntan publik tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan. Andersen juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Di sini Andersen telah ingkar dari sikap profesionalisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan penerbitkan laporan audit yang salah dan menyesatkan. Baiklah, selanjutnya mengenai ada beberapa poin yang membuktikan bahwa budaya perusahaan berkontribusi terhadap kejatuhan perusahaan. Di antaranya, yang pertama, pertumbuhan perusahaan dianggap prioritas utama dan menekankan pada perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar, namun mutu dan independensi audit dikorbankan. Yang kedua, perusahaan lebih fokus terhadap pertumbuhan
tanpa sadar menghasilkan perubahan dasar pada budaya perusahaan. Nah, perubahan sikap lebih memprioritaskan pada bisnis konsultasi yang memiliki pertumbuhan keuntungan yang lebih besar, lebih tinggi dibanding menyediakan layanan auditing yang objektif, yang merupakan dasar dari awal mula berdirinya kantor akuntan publik Arthur Andersen. Nah, hal inilah yang pada akhirnya akan membawa perusahaan pada kehancuran. Yang ketiga, Arthur Andersen yang membatasi pengawasan terhadap tim audit akibat kurangnya check and balance yang dapat dilihat dari tim audit yang menyimpang dari kebijakan semula. Yang keempat, sikap dari Arthur Andersen yang memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan. Namun, walaupun pemusnahan dokumen tersebut sesuai dengan kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas dari Arthur Andersen pun hancur. Nah, akibatnya banyak dari klien Arthur Andersen yang memutus hubungan dan Arthur Andersen pun ditutup. Nah, dari kasus tersebut banyak perilaku yang tidak etis, diantaranya memanipulasi laporan keuangan yang menunjukkan seolah-olah kinerja perusahaan baik. Andersen juga menciderai kepercayaan dari pihak-pihak stakeholder untuk memberikan informasi yang adil mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah. Kasus ini dilatar belakangi oleh perilaku yang tidak etis, tidak jujur, moral yang rendah, dan juga lemahnya pengendalian. Hal ini dapat dihindari melalui meningkatkan sikap, perilaku, akhlak, dan juga moral, karena tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Baiklah, dalam kasus Andersen diketahui terjadinya perilaku moral hazard, diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Contohnya, kasus pelanggaran etika profesi auditor yang terjadi di Amerika Serikat. Dampak akibat kasus Enron dan KAP Andersen. Adapun dampak dari kasus ini adalah, yaitu yang pertama, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Securities Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board yang bertugas yang pertama mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik. Yang kedua, menetapkan atau mengadopsi standar audit pengadilan mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Dan yang terakhir, menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearing, dan mengenakan sanksi jika perlu.